أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الكتاب وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya muliakan sahabatul bait Tuhan Hamzah, para hadirin ibu-ibu muslimat umat Nabi Muhammad yang saya dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur saya pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, di mana kita dipertemukan dalam satu acara talabul ilmi yang insya Allah akan bermanfaat buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan untuk kita ampunan dan maghfirahnya, karena dia adalah seorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, terkecuali dia berada di sabilillah sampai dia kembali ke rumah. Dan di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu masa pernah masuk ke Masjid Nabawi. Di dalam masjid itu terlihat ada dua kelompok sahabat. Yang satu sedang berzikir kepada Allah dan kelompok satu lagi sedang mempelajari ilmu agama. Maka Nabi kemudian melangkahkan kakinya untuk menuju kepada halaqah, yang di situ ada orang-orang yang belajar ilmu agama. Sementara halaqah yang sedang berzikir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah halaqatul ilmi lebih afdal daripada halaqah zikir?" Rasulullah menjawab, "Innama bu'ithtu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang guru." Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah, yang memiliki banyak sekali kaidah-kaidah syariah maupun aturan-aturan sunnah, di mana semua itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkecuali amal ibadah kita didasari dengan ilmu agama. Di dalam Al-Fatihah surat dikatakan, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maktubatun la tuqbal." Dan semua yang diamalkan daripada ibadah kita tanpa didasari dengan ilmu, maka sungguhnya ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di mana ada seorang mukmin yang memiliki ilmu agama, yang tentunya dengan belajar terlebih dahulu, maka sesungguhnya imannya dan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh di atas orang yang beriman biasa. Tuhan kita Allah di dalam Quran mengatakan, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Semua orang yang beriman akan diangkat derajatnya oleh Allah, tentunya di surga nanti. Akan tetapi orang yang beriman dan memiliki ilmu agama, orang yang beriman dan mengetahui ilmu agama, lalu dia mengajarkan kepada orang dan dia mengamalkan ilmu, maka dia di hari kiamat di surga nanti akan diangkat oleh Allah jauh derajatnya di atas derajat orang-orang yang beriman biasa. Derajat. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan derajat-derajat itu bisa sampai 700 tingkat derajat. Antara satu tingkat yang bawah dengan tingkat yang nomor 2, ibarat seorang di bumi sedang memandang bintang di langit, dan itulah derajat orang yang ahli di dalam ilmu agama. Dan alhamdulillah
Dengan ilmu juga kita bisa mengetahui betapa besar sebetulnya Nabi Muhammad dan seberapa agung beliau sebagai Nabi kita. Terkadang kita biasa-biasa saja, tidak bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar ketika kita mengingat bahwa Nabi kita, Rasul kita, penyelamat kita adalah Rasulullah SAW. Tidak seperti sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi cintanya kepada Rasulullah, hormatnya kepada Rasulullah, perjuangannya untuk Rasulullah tidak pernah ada yang bisa mengalahkan. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi mengetahui siapa Muhammad SAW. Sehingga ada seorang sahabat yang namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah begitu dia berangkat bersama Nabi berdakwah di salah satu tempat di Taif dan dilempar batu oleh orang-orang kafir. Apa yang dikerjakan oleh Zaid bin Harithah? Maka Zaid bin Harithah memberikan badannya. Nabi Muhammad dia letak di belakangnya. Dia turun dari gunung mundur. Zaid bin Harithah di depan, dia halau semua batu yang melempar kepada Nabi Muhammad dengan badannya. Wajahnya terlempar, pipinya, badannya, sampai turun jauh dari bukit Taif, dari gunung Taif, dengan rasa capek dan letih, maka beristirahatlah Zaid. Pada saat Zaid dilihat wajahnya oleh Nabi SAW, maka Nabi pun meneteskan air mata. Nabi tak lagi mengenali wajah Zaid karena banyaknya darah, karena banyaknya luka. Zaid merasa nikmat, mendapatkan luka merasa nikmat karena luka itu adalah sebuah tanda perjuangan dan cinta kasihnya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu seorang yang namanya Zaid. Ada seorang ibu punya anak dua, dan ibu ini makan dari hasil kerja dua anak. Pada saat ada panggilan perang fisabilillah, maka ibu ini mengizinkan dua anaknya berperang. Ketika dua anaknya berperang dan terdengar rombongan Rasulullah akan pulang ke Madinah, maka ibu ini berada di had perbatasan kota Madinah. Dia berdiri, dia lihat pasukan muslimin yang masuk. Sampai ketika sudah mulai sedikit orangnya, dia bertanya, di mana Rasulullah? Dia bilang, apakah anda Ummu Fulan? Dia bilang, betul. Ketahuilah bahwa kedua anak anda meninggal dalam peperangan. Dia bilang, di mana Rasulullah? Oh, Rasulullah alhamdulillah sehat. Rasulullah selamat. Datang lagi dia tanya, mana Rasulullah? Orang yang melihatnya mengatakan, anak anda sudah meninggal dua-duanya. Dia bilang, di mana Rasulullah? Terus setiap orang datang ditanya, di mana Rasulullah? Sampai ketika dia bertemu akhirnya dengan sahabat Abdullah bin Abbas, dia katakan, tunjukkan kepada aku di mana Rasulullah. Maka kemudian dibawa ibu ini kepada Rasulullah dan bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, minta izin untuk masuk, diizinkan oleh Rasulullah masuk. Lalu dia lihat dan dia mengatakan, alhamdulillah yang telah memberikan keselamatan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, wahai ibu, sesungguhnya kedua anakmu telah meninggal syahid di jalan Allah. Dia mengatakan, dia cakap, ya Rasulullah, segala musibah jika bukan engkau, maka aku tidak pernah merasa besar. Aku lebih senang diriku ditembus dengan pedang dan panah daripada engkau kakimu tercucuk oleh duri yang kecil, ya Rasulullah. Ini cinta dari seorang umat kepada Nabi. Kenapa mereka para sahabat Nabi sampai sedemikian cintanya kepada Rasul? Karena dia tahu betul dengan ilmu dari riwayat hadis, dari melihat kedua matanya bagaimana cintanya Rasulullah kepada umat, maka dia pun mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat banyak yang tahu betapa pada saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul didatangi oleh malaikatul maut, kemudian diizinkan untuk masuk, kemudian dicabut nyawa Rasulullah. Mulai ketika nyawa dicabut, bermula dari kakinya nyawa itu, roh itu berjalan. Tapi pada saat mencapai betisnya, Rasulullah mengatakan, cukup wahai malaikat al-maut, wahai Israel. Dia bilang, betapa sakitnya kau cabut nyawaku. Aku adalah Sayyidul Mursalin,
Aku adalah khairul khalqi ajma'in. Aku adalah afdalul anbiya. Mengapa aku sakit mencabut nyawaku? Israil mengatakan, demi Allah, belum pernah aku mencabut nyawa seseorang manusia lebih lembut daripada engkau ya Rasulullah. Karena memang rasa daripada sakaratul maut sakit sekali, dan kita pasti akan merasakannya semua. Nabi memperingatkan, ala inna lil mauti sakarat, ingat wahai umatku, sesungguhnya pada kematian itu ada rasa yang sangat sakit sekali. Di satu hadis Rasulullah bersabda, seandainya hausnya seluruh manusia dikumpulkan, maka tidak akan sama dengan hausnya seorang yang sedang sakaratul maut. Di dalam hadis lain, Rasul mengatakan, seandainya, tahukah engkau seberapa sakitnya sakaratul maut? Sahabat menjawab, tak tahu ya Rasulullah. Maka kata Rasul, seandainya ada seekor kambing dalam keadaan hidup-hidup dibuka kulitnya, dalam keadaan hidup-hidup, maka sesungguhnya rasa daripada sakaratul maut 1000 kali lebih sakit daripada itu. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya rasa daripada keluarnya ruh daripada tenggorokan ini seperti sebuah pokok berduri yang besar yang diletakkan di dalam perut, lalu kemudian dipaksa dikeluarkan melewati leher, ronggongan, dan 1000 kali lebih sakit daripada itu. Di dalam hadis yang berikutnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya rasa daripada sakaratul maut itu lebih pedih daripada 1000 kali cambukan pedang ke badan kita. Pada saat Rasul merasakan sakaratul maut tersebut, ada rasa sakit yang dirasakan oleh Rasul. Lalu Rasul mengatakan, berhentilah wahai Israil, kenapa kau sakit cabut nyawaku? Israil mengatakan, ya Rasulullah, belum pernah aku mencabut nyawa orang selembut. Lalu menangis Rasulullah menangis. Israil tahu betul arti daripada air mata Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan air mata Rasulullah karena marah, maka Allah pun akan marah. Tidak ada seorang pun yang menjadi sebab menangisnya Rasulullah karena sedih, maka Allah pun akan marah kepada orang itu. Demikian juga, jika salah satu dari kita memberikan rasa bangga, bahagia kepada Rasulullah SAW, maka Allah pun akan ridha kepada kita. Israil berkata, ya Rasulullah, jika seandainya kau tidak berkenan untuk dicabut pada saat ini, maka aku akan kembali kepada Allah dan aku akan mengatakan bahwa Muhammad belum mau saatnya untuk dicabut. Rasul mengatakan tidak, cabutlah nyawaku. Cuman panggil Jibril, mana Jibril? Jibril dipanggil. Begitu Jibril datang, maka ditanya, apa hakku di sisi Allah, wahai Jibril? Jibril mengatakan, sesungguhnya surga tidak diboleh, haram dimasuki oleh Nabi siapapun sebelum engkau memasukinya ya Rasulullah. Dan sesungguhnya surga haram dimasuki oleh umat siapapun sebelum umatmu masuk ke dalamnya. Dan maka Rasulullah berkata, wahai Jibril, izinkan kepada Allah untuk mengumpulkan semua rasa daripada sakit sakaratul maut. Seluruh umatku yang belum mati sampai hari kiamat, berikan semuanya kepadaku, dan hari ini aku, Muhammad, akan tanggung rasa sakit dari seluruh sakaratul maut umatku, supaya umatku ketika dicabut nyawanya tidak lagi terasa sakit. Cintanya Rasulullah kepada kita